Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Maman di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kelas 10 SMK HKT 2 Purwareja Kelampok, baik itu kelas 10 TKRO, 10 TBSM, 10 TBO, dan juga 10 TKJ. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan juga kalian selalu melaksanakan protokol kesehatan ya yang ditekankan atau dihimbau oleh pemerintah. Untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10, kita akan masuk materinya di pertemuan 10, yaitu komunikasi dalam jaringan. Jadi materinya di sini kalian tentang komunikasi dalam jaringan. Oke, kita jalankan ini. Ya, saya ulangi untuk pertemuan sekarang, yaitu komunikasi dalam jaringan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Nih, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Itu menurut Handoko ya. Nah, kemudian dalam jaringan apa? Dalam jaringan disingkat itu jadi daring. Nah, sekarang kalian jadi tahu istilah daring itu sebenarnya kepanjangannya dari kepanjangannya dalam jaringan. Dalam jaringan disingkat daring. Dalam bahasa Inggris itu disebut online. Nah, ini ya. Jadi bahasa Inggrisnya online, bahasa Indonesianya daring, dalam jaringan. Mungkin di kalian ada yang bertanya, kebalikannya gimana Pak kalau offline? Nih. Ya. Artinya dalam bahasa Indonesia offline apa? Offline sama dengan luring. Ya, jangan sampai salah. Nah, luring atau kepanjangannya luar jaringan. Nah, sekarang kalian tidak nggak boleh salah lagi ya. Jadi istilah dalam bahasa Indonesia untuk online itu daring, untuk offline itu luring. Nah, oke. Bagus. Mulai sekarang jadi tahu ya. Kita lanjutkan fungsi komunikasi. Ya, fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu atau kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Kemudian yang kedua, sebagai kendali. Maksudnya fungsi komunikasi sebagai kendali itu komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini hubungannya dengan suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan atau para siswa dan lain sebagainya ya orang-orang apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Itu hubungannya dengan nanti pekerjaan ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, fungsi komunikasi sebagai pengungkapan emosional. Jadi bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu merupakan cara anggotanya untuk menunjukkan rasa kecewa atau rasa puas. Ya, itu fungsi pengungkapan emosional. Jadi bukan dengan masalah emosi marah, bukan ya. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Itu. Kemudian, jenis komunikasi.
Ada komunikasi lisan atau komunikasi verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, berbicara, ngomong ya. Baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Kemudian yang kedua, ada komunikasi nirkata atau non-verbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, bahasa isyarat, atau dalam bahasa Inggris gestur ya, atau gambar mungkin bisa juga. Kemampuan seseorang, ini belum ya. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh pengirim informasi, dapat diterima oleh penerima informasi dan sebaliknya. Gitu ya. Kemudian, ini hubungannya dengan materi, yaitu komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya. Jadi dunia semu sama dengan dunia maya, atau dalam bahasa Inggris disebut cyberspace. Itu ya. Di komunikasi daring ini sebenarnya ada pada tahun 1960-an. Saya juga belum lahir. Ketika peneliti Amerika di Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Protokol tersebut itu dinamakan ARPANET, ya, ARPANET zaman dahulu, yang diluncurkan pada tahun 1969. Kemudian berkembang akhirnya menjadi internet ya, sampai sekarang internet. Jadi internet itu berasal dari kata interconnected network yang disingkat ya internet network ya, atau internet. Kemudian keunggulan komunikasi daring. Ini keunggulannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi setiap pengguna atau setiap orang melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja, dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Sarananya apa? Ya komputer, smartphone, gitu ya. Itu baru kita bisa berkomunikasi daring ya, komunikasi dalam jaringan atau online itu. Kemudian keunggulannya komunikasi online atau daring ini efisiensi biaya. Jadi berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi biasa. Komunikasi daring ini tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring, kalian dapat menghemat biaya transportasi. Jadi dibanding dengan biaya kuota atau paketan data itu ya, lebih hemat dibanding dengan biaya transportasi. Jika misalnya jaraknya jauh ya, apalagi antar negara. Kemudian efisiensi waktu keunggulannya. Maksudnya gimana? Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Di pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik ya, karena sekarang kecepatan internet itu udah apalagi sekarang sedang dikembangkan koneksi 5G ya, atau 5G gitu orang Indonesia bilangnya ya, 5G. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, komunikasi daring itu terintegrasi dengan layanan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi kalian memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi. Jadi, contoh layanannya dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, berbagi dokumen, gitu ya, itu bisa. Kemudian meningkatkan intensitas berkomunikasi. Di komunikasi daring mendorong orang
yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Gitu ya. Selanjutnya, untuk yang terakhir, keunggulan komunikasi daring yaitu meningkatkan partisipasi. Meningkatkan partisipasi maksudnya gimana? Jadi dengan terbukanya jalur komunikasi akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Jadi karena kemudahan untuk bergabung dalam suatu aplikasi, misalnya aplikasi komunikasi online ya. Nah, kemudian di samping keunggulan komunikasi daring juga ada kelemahannya. Nah, ini kelemahan komunikasi daring itu apa? Satu, memerlukan perangkat khusus, smartphone atau laptop atau komputer. Ya jelas ya, jadi orang yang nggak punya gadget tersebut ya nggak bisa melakukan komunikasi daring gitu. Kemudian yang kedua, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Jadi maksudnya gimana? Komunikasi daring memerlukan dalam komunikasi daring seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak. Ya, karena banyak yang komen biasanya begitu, ya. Sehingga membuat bingung si penerima atau yang baca. Ya, mungkin tapi biasanya ini bisa diatasi dengan adanya admin, apalagi di Telegram itu bisa atau di WA itu bisa hanya admin saja yang bisa mengirim chat misalnya itu ya. Kemudian yang ketiga itu menyita konsentrasi. Maksudnya komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat. Dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain. Bahkan mungkin orang yang ada di samping kita itu diabaikan karena kita terlalu konsen dengan komunikasi daring. Saya yakin kalian juga pernah mengalami gitu ya. Apalagi saya kadang dipanggil itu nggak kedengeran gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir, kelemahan komunikasi daring itu tidak mewakili emosi pengguna. Jangan salah ya, maksudnya emosi itu bukan marah, bukan ya. Jadi ini khusus untuk komunikasi daring yang teks chat atau jadi komunikasi online yang hanya dengan tulisan saja. Tidak bisa mewakili emosi. Jadi tidak kelihatan karena tidak kelihatan wajahnya, ekspresinya orang, mimik mukanya gimana. Misalnya kita ngetik tulisan ya, padahal dia nggak marah lah. Yang bacanya kayak gini, ya, wah kesannya kan marah. Padahal bilangnya ya, nah gitu ya. Oke, selanjutkan ya. Jenis komunikasi daring. Ini ada komunikasi daring sinkron atau dalam bahasa Indonesia serempak. Jadi komunikasinya bareng, bersamaan, real time, waktunya bareng. Ada komunikasi daring asinkron, tak serempak atau tidak bareng. Maksudnya tak serempak atau asinkron itu ada komunikasi tapi ada jeda waktu yang agak lama. Bisa sampai hari, bisa sampai bulan, tapi terjadi komunikasi. Nah, nanti kita tunggu ya. Ke sini dulu aja, kita komunikasi daring yang sinkron dulu. Contohnya, jenisnya ada yang bentuk teks, ada yang bentuk video. Nah, ini ya. Jadi komunikasi online itu ada yang hanya teks saja, ada yang video. Contohnya, ini banyak ya aplikasi. Kalau dulu itu ada MIRC atau ya MIRC. Tuh, zaman saya pas muda itu baru ada MIRC ini ya. Jadi komunikasi secara real time hanya teks saja gitu. Kemudian dulu juga ada pernah BBM ya atau BlackBerry Messenger. Ini pernah merajai dunia komunikasi online itu BBM ya. Sebelum adanya Android itu ada BlackBerry dulu. Kemudian lama kelamaan ini dikalahkan dengan adanya Android. Bermunculan aplikasi-aplikasi komunikasi online ya, banyak, terutama yang sekarang itu ya seperti Line, WhatsApp juga ini bisa dikategorikan aplikasi online yang teks dan video, karena di WhatsApp juga kita bisa komunikasi video ya, atau video call lah istilahnya. Kemudian ada Telegram gitu ya, komunikasi yang jenisnya hanya teks saja. Ini menurut saya Telegram itu lebih canggih daripada WhatsApp. Nah, kalian bisa membuktikan, silahkan aplikasikan Telegram ya. Lanjutkan. Kemudian ada Messenger ya. Kemudian ada lagi WeChat. Nah, untuk yang video itu ada WhatsApp tadi yang sudah saya sampaikan ya. WhatsApp juga bisa video call. Jadi secara berbarengan atau bersamaan ya video callnya atau video conference.
Kemudian ada Google Meet, ya. Ini juga semuanya gratis ya, nggak diperlukan biaya. Kalau Google Meet itu kalian hanya membutuhkan akun Google saja ya. Karena akun Google itu pasti kalian punya, karena syaratnya menggunakan smartphone Android itu harus login dulu ke akun Google gitu ya. Kemudian ada Zoom ya, Zoom meeting. Ini yang memang terkenal atau apa yang lagi banyak dipakai di dunia pemerintahan juga, kebanyakan itu pakai Zoom karena memang aplikasinya ringan, lebih ringan dari aplikasi lainnya katanya seperti itu. Kemudian ada Microsoft Teams, ini juga sama, bisa video conference, bisa sampai ratusan orang. Kemudian ada Google Duo, kemudian ada Cisco Webex, kemudian ada Skype. Nah, kemudian ini ada komunikasi daring yang asinkron. Saya ulangi, untuk asinkron itu komunikasi yang dilakukan ada jeda waktunya. Jadi tidak real time, tidak secara bersamaan. Bisa dilakukan komunikasi bahkan berbeda hari. Dan saya yakin kalian bisa menebaknya, aplikasinya atau platformnya itu seperti apa. Yaitu email. Nah, betul. Kita bisa komunikasi lewat email. Jadi makanya email itu dikatakan contoh platform yang menggunakan komunikasi online atau komunikasi daring yang asinkron, tak serempak. Satu lagi, yang lainnya itu forum ya. Forum, ini coba saya contohkan yang email itu seperti ini. Nah, ini contohnya email ya. Kemudian yang forum, ini saya tunjukkan salah satu dari komunikasi yang berada di suatu forum-forum tertentu ya. Oke, kemudian ini site atau website ya. Website, saya yakin kalian udah terbiasa ya website, membuka halaman website hampir setiap hari. Kemudian ada blog. Blog itu ya nggak jauh beda dengan website ya. Di blog. Kemudian boleh mengunjungi blognya Pak Maman ya. Itu karena sebelum kalian memutar video ini, kalian juga mengunjungi blog saya ya, gitu. Kemudian jejaring sosial seperti Facebook ya. Kalian saya yakin punya semuanya, Facebook atau Twitter gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu sementara untuk pertemuan kali ini ya, tentang komunikasi dalam jaringan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-11, nah ini mungkin masih dengan saya, kalian akan mempraktekkan komunikasi, baik itu komunikasi serempak sinkron atau komunikasi daring asinkron atau tak serentak ya. Contoh-contohnya itu sudah saya contohkan. Oke, demikian. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat walau kita masih dalam keadaan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan cepat berlalu pandemi COVID-19-nya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.